Kelas 10 IPA, topik pertama kita di matematika peminatan semester ini adalah vektor. Nah, vektor ini sebenarnya kamu sudah pernah belajar di fisika, baik di SMP maupun di kelas 10. Nah, fokus kita di matematika tentang topik vektor ini adalah lebih kepada geometrinya atau analitiknya. Makanya nanti kita banyak bermain di titik-titik yang akan kita tempatkan dalam bidang kartesius dan tentunya yang berhubungan dengan vektor. Ya, jadi pengertian dasar dan operasinya. Fokus kita kali ini hari ini juga adalah tentang pengertian dasarnya dan operasinya. Nah, kamu di fisika sudah belajar apa itu definisi besaran skalar, juga besaran vektor. Nah, kalau besaran skalar itu besaran yang hanya mempunyai besar saja, misalnya panjang waktu, massa, atau suhu. Ya, karena itu memang tidak membicarakan tentang arah dari besaran tersebut. Tetapi kalau besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar tetapi juga arah. Misalnya kecepatan, kayak percepatan, gaya, momentum. Kalau kita bicara gaya kan kita bicara ke arah mana gaya yang diperoleh gaya tersebut, ya. Nah, kemudian menggambar dan menulis sebuah vektor. Dalam diagram kartesius salib sumbu XY, nah yang dua dimensi seperti ini, cara menggambar dan menulis sebuah vektor adalah dengan menempatkan titik pangkal dan titik ujungnya, misalnya vektor AB. Jadi kalau ada vektor AB, ada tanda panah ujungnya, ini artinya titik pangkalnya A, titik ujungnya B. Nah, jadi kalau ada BA, berarti titik pangkalnya B, titik ujungnya A. Nah, dikuatkan dengan tanda panah pada gambar tersebut. Nah, di sini titik A, cukup titik begini saja, dan kemudian ada komponen X1, Y1 misalnya, B, X2, Y2, ujungnya adalah titik B. Nah, vektor AB ini bisa ditulis seperti ini. Cara menulis vektor AB bisa ditulis sebenarnya dengan vektor posisi. Di bagian berikutnya saja nanti, memang meskipun bisa kita awali sekarang, yaitu X2 kurang X1 dan Y2 kurang Y1. Nah, jadi X2 kurang X1 dan Y2 kurang 1 ini terkait dengan vektor posisi sebenarnya nanti. Nah, kemudian kalau titik A kan X1 Y1, B, X2, Y2, kenapa vektor AB menjadi X2 kurang X1, Y2 kurang 1? Nah, bahwa nanti setiap vektor bisa kita buat nanti vektor posisinya. Tapi nanti di bagian akhir dari pertemuan kita hari ini. Nah, kemudian ada vektor OA. Vektor OA ini titik pangkalnya adalah pusat O 0,0 dengan titik ujungnya A, X1, Y1. Nah, ditulis cara menulis vektor OA tanda panah di atas begini, atau huruf A kecil tanda panah di atas. Nah, ini yang disebut nanti vektor posisi. Vektor posisi itu adalah vektor yang titik pangkalnya adalah pusat O 0,0, sehingga nama vektornya pun bisa ditulis dalam huruf kecil seperti ini, tanda panah di atas. Baik, apa yang perlu lagi diperkenalkan pada kalian? Ini misalnya kalau ini kan di 2 dimensi, ini kalau misalnya di 3 dimensi. Nah, kalau dalam 3 dimensi kan berarti ada sumbu X, Y, dan Z. Tidak hanya X, Y yang sama seperti selama ini kita pelajari. Ini sumbu X positif, X negatif, Y positif, Y negatif, Z positif, Z negatif. Jadi X, Y, Z. Nah, jadi nanti tentu saja komponen di titik A dan titik B pada sebuah vektor AB seperti ini kan vektor AB ini. Ya. Ada komponen X1, Y1, Z1, di B X2, Y2, Z2. Jadi ada komponen X, Y, Z-nya. Di B juga X, Y, Z. Kalau di 2 dimensi kan hanya X, Y.
Oke, itu pengantar untuk ini, nanti pun tidak susah ini karena kalau mau menggambar secara detail pun agak susah, tetapi konsep yang dipakai tentang vektor di 2 dimensi di sumbu X, Y akan sama dengan ketika kita bicara nanti di 3 dimensi. Nah, kesamaan dua vektor. Dua buah vektor A dan B dikatakan sama jika besarnya sama, arahnya juga sama. Nah, seperti ini vektor A. Ini artinya vektor posisi berarti ya. Kalau A kecil atau B kecil, vektor posisi artinya titik pangkalnya O. Nah, vektor A dan vektor B dikatakan sama kalau panjangnya ini sama. Ini ke sini sama panjangnya. Dan kemudian arahnya sama. Lihat arah panahnya. Nah, kalau arahnya berbeda pasti tidak sama. Ya, pasti tidak sama. Meskipun panjangnya sama. Oke. Kemudian, sekarang kita bicara panjang vektor yang contoh soalnya kita akan dapat di minggu depan, pertemuan kedua. Ya, jadi hari ini kita hanya belajar teori pendukung sebelum kita masuk ke soal-soal. Ya. Nah, panjang vektor, kalau dikatakan panjang vektor itu artinya besar dan atau panjang vektor yang ditulis dengan, kalau dia vektornya vektor A tanda panah di atas, atau A seperti ini, seperti tanda harga mutlak, kemudian tanda garis saja pun boleh. Sedangkan kalau vektornya adalah vektor AB, artinya ini kan bukan vektor posisi ya, titik pangkalnya A, titik ujungnya B. Cara menulis panjangnya ini, rumusnya nanti saja saya sampaikan ketika masuk ke angka-angkanya. Nah, kemudian vektor 0. Nah, jadi sebuah vektor yang titik awal dan titik ujungnya sama disebut ya vektor 0. Jadi kalau dia dalam salib sumbu seperti ini, nah ini misalnya vektor 0. Ya, ini titik pangkalnya, ini titik ujungnya. Panjangnya juga 0. Oke. Nah, kemudian vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Jadi kalau panjangnya 1 disebut vektor satuan, dinotasikan dengan simbol E. Meskipun kadang nggak selamanya orang menggunakan simbol E. Jadi panjang vektor E adalah 1. Nah, jadi setiap vektor, khususnya vektor posisi, bisa kita cari vektor satuannya. Oke. Setiap vektor bisa kita cari vektor satuannya. Apa maksudnya itu? Bagaimana kita bisa mencari vektor satuan sebuah vektor? Nanti juga itu pun akan kita pelajari lewat contoh. Tapi yang saya harapkan adalah pengetahuan kalian tentang ini, catatan kalian yang bagus tentang ini. Karena apa? Semua definisi yang kita pelajari kali ini nanti akan tetap kalian buka ketika kita masuk ke rumus-rumus dan soal-soalnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan perkalian skalar dan juga operasi yang lainnya. Nah, perkalian sebuah vektor dengan skalar K misalnya. Oke, ini judulnya. Nah, jika K suatu bilangan real dan A merupakan sebuah vektor, K kali vektor A akan menghasilkan vektor yang panjangnya K kali vektor A. Oke. Dan arahnya sama. Tetapi kalau K-nya negatif, panjangnya K kali vektor A tetapi arahnya berbeda. Nah, misalnya ini vektor A. Nah, kemudian kalau dibuat 2 kali A, ini K-nya 2. Jadi vektor ini kita kalikan dengan 2, maka ini 2A vektor, artinya panjang 2A vektor ini sama dengan 2 kali panjang A vektor. Nah, karena A-nya 2 positif, maka arahnya sama. Ketika ini vektor A, ini vektor 2 kali A vektor, maka arahnya sama, arah panahnya sama. Nah, kemudian ini ada vektor A, panjangnya sekian, dari sini ke sini panjangnya. Skalarnya -3. Jadi -3 kali A berarti 3 kali panjang ini ke sini. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tetapi arahnya berbeda. Kalau panahnya tadi ke atas vektor A, kalau -3A vektor, dia panahnya ke bawah. Artinya berbeda arah. Nah, itu pengetahuan untuk itu. Kemudian,
penjumlahan dua vektor. Oke. Vektor hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B dapat dicari dengan cara apa? Menempatkan titik awal di salah satu vektor pada titik ujung vektor lainnya. Maksudnya apa? Nah, misalnya ini vektor A, vektor B, B vektor. Ini vektor A ujungnya di sini, vektor B ujungnya di sini. Nah, bagaimana kita menjumlahkan kedua vektor ini, ya? Kita akan menggunakan metode segitiga. Nah, perhatikan, saya buat dulu hasilnya, resultannya saya taruh di samping ini. Ini vektor A tadi. Nah, kemudian letakkan pangkal dari vektor B di ujung vektor A. Letakkan pangkalnya ini di ujung vektor A. Ini vektor A tadi. Nah, kemudian B geser, arahnya harus tetap sama. Nggak boleh asal buat arah. Ini seperti tinggal menggeser ini ke sini. Oke, kita geser jadi ini. Ini tadi vektor B. Nah, yang dimaksud dengan vektor A tambah vektor B yang ini. Hubungkan pangkalnya ini dengan ujung dari vektor B yang di sini tadi. Ini disebut panahnya jadi begini, vektor A tambah vektor B. Nah, ini metode segitiga. Ada juga dengan metode jajar genjang. Tetap soal yang sama, misalnya ini vektor A tadi. Ini dengan metode jajar genjang ya. Ini vektor A tadi. Nah, tetapi vektor B kamu tidak letakkan pangkalnya di ujung vektor A. Ya. Pangkal dari vektor B pertemukan dengan pangkal vektor A seperti ini. Arahnya tetap sama, asalnya begini tadi ini. Ini vektor B. Nah, kamu bentuk dia menjadi jajar genjang untuk memperoleh yang mana resultannya. Tentunya ambil garis yang sejajar dengan B di sini, panjangnya sama dengan vektor B seperti ini. Nah, kemudian juga ini ke sini berbentuk jajar genjang. Ini. Nah, kemudian hubungkan pangkal di mana mereka ketemu ini ke titik pertemuan yang ini. Oke. Inilah yang disebut dengan resultan vektor A tambah vektor B. Ya, inilah vektor resultannya. Kalau dengan metode segitiga tadi begini caranya, dengan metode jajar genjang begini. Nah, ini akan terkait tetap dengan arahnya, panjang yang sama. Ya, arahnya ke sana, ini pun ke sana tadi begini, cuman kurang mereng sedikit ini supaya hampir sama modelnya dengan ini. Ya, jadi seandainya ke sini saya hubungkan ini akan sama mirip lah ini dengan ini. Misalnya ya. Oke, karena memang saya pun menggambar bukan di buku petak sehingga panjang-panjangnya ini pun sebenarnya kurang akurat ketika saya gambar. Tetapi saya minta nanti kamu gambarnya di buku petak yang kamu punya, supaya ketika kamu sudah tempatkan panjang ini, kamu waktu memindahkannya ke sini nanti akan dapat resultan A, vektor A tambah vektor B. Juga ketika kamu melakukan dengan metode jajar genjang ini, dengan metode apa? Jajar genjang. Ya. Kalau ini metode segitiga ya. Baik, ini pun nanti kalau terkait dengan penjumlahan ini, tentu yang bisa dijumlah yang apa? Misalnya, jadi kalau ini vektor A, AB, misalnya. Jadi yang bisa dijumlah vektor AB, kalau kita jumlah dengan vektor BC. Jadi ini kita simbolkan BC, titik BC. Nah, jadi perhatikan di metode segitiga ini, vektor AB pangkalnya A, ujungnya B. Jadi dengan vektor mana dia bisa dijumlah? Yaitu vektor lain yang pangkalnya
sama hurufnya ini dengan ujung di vektor pertama. Pangkalnya A, ujungnya B. Di sini pangkalnya harus B, ujungnya C. Sehingga jawabannya ini jadi vektor AC. Oke, jadi yang bisa dijumlah yang seperti ini. Karena nanti kamu akan ketemu soal tidak berupa gambar begini dibuat, tetapi berupa angka-angka begini yang menunjukkan pangkal dan ujung, pangkal dan ujung. Yang bisa dijumlah adalah ketika ujung dari sebuah vektor dengan pangkal dari sebuah vektor lain sama hurufnya. Sudah? Oke, berikutnya. Nah, kemudian kalau selisih dua vektor, misalnya ini vektor A dan vektor B. Bagaimana kita secara geometri membuat selisihnya ini? Oke. Langkah yang harus kita lakukan selisih antara dua vektor yang ini adalah tetap misalnya kamu letakkan vektor A seperti ini. Oke. Kemudian vektor B, cari minus dari vektor B yang panjangnya sama dengan B vektor. Artinya cari skalar kan kalikan ini dengan minus 1 gitu saja. Kalikan dengan minus 1 yang skalarnya minus 1, artinya cari vektor yang panjangnya sama dengan vektor B tetapi arahnya berbeda dengan ini. Dan kemudian pangkalnya itu nanti tempatkan di ujung vektor A. Jadinya begini, ini vektor B tadi, kemudian ini vektor B minus. Oke. Ini B minus, B vektor minus, minus B vektor jadinya. Kalau ini kan tadi B vektor, jadi minus B vektor adalah vektor yang panjangnya sama dengan vektor B, tetapi arahnya berbeda dengan vektor B sendiri. Nah, kemudian pangkalnya kamu letakkan di ujung vektor A. Nah, kemudian yang dimaksud dengan A ini kan jadi apa ini? Ini menjadi, karena ini pangkalnya di sini, ujungnya di sini, pangkal vektor B minus kan di sini. Saya rapikan dulu ini sebentar, B minus yang ini, maaf, supaya tidak tertimpa dulu huruf-hurufnya. Oke. Yang ini tadi apa? Minus B vektor. Nah, ketika kita menggunakan aturan penjumlahan, kalau aturan penjumlahan kan vektor A, ujung dari vektor A berimpit dengan pangkal dari vektor yang akan kita jumlahkan. Cuman namanya ini bukan lagi B vektor tapi minus B vektor. Sehingga ini pun merupakan resultan atau penjumlahan. Artinya vektor A tambah minus vektor B. Artinya ditulis A vektor kurang B vektor. Seperti itu ya. Jadi ini kalau kita menggunakan metode segitiga untuk mencari selisih dua vektor. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan huruf-huruf untuk hal tersebut? Sehingga kalau ini A, B, seperti ini, vektor AB. Nah, kemudian ini harus vektor CA. Jadi seperti itu. Ataupun sebenarnya boleh kita tetap ini A misalnya, tetapi ini C. Lebih tepat ini AC. Nah, jadi yang bisa kita selisihkan adalah vektor AB dikurang dengan AC. Oke, seperti itu. AB kurang AC, ini boleh kita cari selisihnya. Jadi, ketika kamu ketemu soal tentang pengurangan dua vektor, lihat. Yang bisa dikurangkan adalah yang titik pangkal kedua vektor sama. Di sini sama-sama A, sama-sama A. Titik ujungnya yang berbeda. Tetapi dengan hasil ini. Ini ke sini hasilnya. Jadi jawaban akhirnya adalah vektor CB. Oke, seperti itu. Oke. Beda dengan di penjumlahan dua vektor tadi.
Kalau di penjumlahan dua vektor kan seperti ini, titik ujung vektor pertama sama dengan titik pangkal vektor pertama, dengan jawaban akhirnya adalah titik pangkal vektor pertama dengan titik ujung vektor kedua AC. Tetapi di selisih yang bisa kita selisihkan adalah dua buah vektor yang titik pangkalnya sama, dengan hasil selisih kedua vektor tersebut adalah ujung vektor kedua dengan ujung vektor pertama. Jadi pangkalnya jadi C, ujungnya jadi B. Baik, terakhir vektor posisi ini pun tentu kamu harus mempelajarinya nanti secara khusus, tetapi pengantarnya tetap saya bilang vektor yang titik pangkalnya O 0,0. Ini misalnya vektor A, vektor B. Maksud saya titik A, titik B. Vektor ini namanya vektor AB vektor. Oke, nah kemudian bagaimana membuat vektor posisi? Saya bilang tadi semua vektor bisa kita buat vektor posisinya. Nah artinya kita tarik vektor yang titik pangkalnya O ke setiap titik A dan B. Seperti ini. Ini vektor, ini pun vektor. Nah ini pun vektor. Nah, ini disebut A vektor. Ini disebut B vektor. Jadi, vektor A vektor kita tulis seperti ini. X1, Y1, atau umumnya ditulis dalam vektor kolom seperti ini. X1, Y1. Nah, vektor B ditulis X2, Y2, atau X2, Y2 dalam vektor kolom. Ini sudah vektor posisi. Ini sebuah vektor, ini tadinya vektor pertama AB. Nah sekarang OA jadi sebuah vektor, OB jadi sebuah vektor dengan ciri khasnya dia merupakan vektor posisi yang titik pangkalnya O. Ya. Nah terkait dengan resultan dua vektor, kamu lihat ini kan vektor OA. Ini OA. Penjumlahan tadi OA, ini kan di ujungnya ada vektor pangkal sekaligus pangkalnya ini vektor AB. Jadi OA ini AB. Perhatikan sifat penjumlahan vektor tadi, ini vektor OA, di ujung vektor OA di A ini ada vektor AB yang pangkalnya A. Jadi kalau kita bisa menjumlahkan OA tambah AB. Seperti itu ya. Yang bisa kita jumlahkan kalau pangkalnya ini sama dengan ujungnya vektor pertama sama dengan pangkal vektor kedua. Nah, dengan metode segitiga kemarin tadi yang kita pelajari, OA tambah AB sama dengan OB. Atau ketika kita lihat pun OA tambah AB sama dengan ini jawabannya kan di penjumlahan dua vektor. Vektor OA bisa kita tulis dengan A kecil saja. Tambah AB vektor sama dengan B vektor. Sehingga vektor AB seperti yang sudah saya sebutkan di awal adalah vektor B vektor kurang, ini pindah ke sana, A vektor. Sehingga vektor AB ini bisa kita tulis komponen B apa tadi? X2, Y2 kurang X1, Y1. Nah, sehingga vektor AB adalah X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Nah, jadi sebutkan komponen vektor AB ini jika titik A X1, Y1, titik B X2, Y2 diketahui, tinggal kamu mengurangkan X2 kurang X1 dan Y2 kurang Y1. Saya pikir itu saja teori pengantar vektor kali ini. Kamu hanya mencatat dan kemudian nanti kamu upload catatanmu, itu menjadi penugasanmu. Untuk soal-soal kita akan ketemu di minggu depan. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.